Kali ini kita bakal menyelami salah satu naskah kuno yang paling misterius dan kontroversial. Kitab Enoch. Siap-siap ya, karena ini ceritanya epik banget. Ada malaikat yang berdosa, raksasa yang menguasai bumi, dan pengetahuan terlarang yang konon mengubah takdir manusia selamanya. Oke, kita mulai langsung dengan kutipan yang wow, kuat banget, langsung dari kitabnya. Visi ini bukan untuk generasi ini, tetapi untuk generasi yang akan datang. Jadi ini langsung menegaskan ya bahwa kitab Enoch itu bukan cuma catatan sejarah kuno. Ini semacam pesan, sebuah nubuat, yang katanya ditujukan buat generasi di masa depan. Ya, buat kita. Nah, ini dia poin kuncinya. Kisah tentang para pengawas atau The Watchers ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur. Menurut kitab ini adalah sebuah penglihatan untuk masa depan, untuk kita. Dan cara pandang ini benar-benar mengubah cara kita memahami keseluruhan ceritanya. Oke, sekarang ayo kita masuk ke inti ceritanya. Kita kenalan dulu sama tokoh-tokoh utamanya. The Watchers. Mereka ini semacam golongan malaikat yang super istimewa dengan satu misi yang sangat-sangat penting. Jadi, apa sih misi suci mereka? Gini, sebagai pengamat ilahi, tugas mereka itu untuk mengawasi kemurnian umat manusia. Tapi, dari kejauhan. Aturannya simpel banget. Lihat, tapi jangan sentuh. Mereka dilarang keras untuk ikut campur. Dan disinilah semuanya mulai kacau. Pemberontakan dimulai. Coba bayangin skalanya. Ini bukan cuma satu atau dua malaikat yang iseng loh, tapi ada 200 makhluk surgawi, sebuah legiun yang bareng-bareng ninggalin pos mereka di sorga. Yang menarik, motif mereka itu bukan soal kekuasaan atau tahta, tapi nafsu. Yap, nafsu. Dipimpin sama kepala mereka, Samyaza, mereka ini bersumpah di Gunung Hermon, yang kalau diartiin namanya itu tempat terlarang. Pas banget kan? Sumpahnya, mereka bakal turun ke bumi bareng-bareng dan siap nanggung semua hukumannya bersama-sama. Nah, begitu mereka turun ke bumi demi nafsu mereka itu, status mereka berubah total. Selamanya, mereka bukan lagi para penjaga surgawi. Saat itulah mereka menjadi apa yang kita kenal sebagai malaikat jatuh. Terus apa akibatnya? Nah, sekarang kita lihat konsekuensi yang jujur aja mengerikan banget dari dosa para pengawas ini. Tindakan mereka itu ternyata melepaskan generasi monster baru ke muka bumi. Lihat deh perbandingannya, kontrasnya tajam banget. Di satu sisi ada orang tua mereka, para pengawas, ilahi, abadi, tugasnya menjaga. Di sisi lain, anak-anak mereka yang disebut Nephilim, raksasa, bisa mati, dan sifatnya merusak. Bener-bener kebalikan total dari asal-usul surgawi mereka. Coba bayangin angka ini deh, 1.371 meter. Itu tinggi banget. Skala ini benar-benar dirancang buat nunjukin betapa mengerikannya kehadiran mereka di bumi. Mereka itu ya benar-benar raksasa di antara manusia. Dan mereka itu bukan cuma gede badannya, tapi juga rakus luar biasa. Mereka makan semuanya, semua hasil panen, ternak, dan puncaknya mereka mulai makan manusia. Bener-bener ngeri. Mereka menyebar kekerasan dan kekacauan kemana-mana, bahkan merusak tatanan alam dengan kawin sama hewan dan merusak semua ciptaan Tuhan. Nah, di sini ceritanya jadi makin liar. Kitab ini seolah-olah menyiratkan kalau campur tangan genetik para Nephilim inilah yang mungkin jadi asal-usul dari makhluk-makhluk mitos di seluruh dunia, para kriptid, dan ada beberapa teori yang bahkan nyambungin ini sama dinosaurus. Wah, ini ide yang provokatif banget kan? Tapi tunggu dulu, para malaikat jatuh ini nggak cuma bawa kekacauan biologis loh, mereka juga bawa sesuatu yang mungkin sama kuatnya, pengetahuan terlarang langsung dari surga. Jadi setiap malaikat ini ternyata bawa hadiah yang unik. Samyaza, si pemimpin, ngajarin sihir dan mantra. Terus ada Azazel, ini yang paling berpengaruh katanya, dia ngenalin senjata perang dan kosmetik. Sementara yang lain, mereka ngebongkar rahasia bintang, jalur matahari, dan juga jalur bulan. Terus kenapa nih penting? Nah, kitab Enoch seakan-akan bilang kalau pengetahuan inilah yang jadi pemicu lompatan besar peradaban kuno. Tiba-tiba manusia bisa bangun monumen luar biasa kayak piramida, atau bikin kalender yang super akurat kayak kalender suku Maya. Jadi pengetahuannya itu bukan dikembangin pelan-pelan, tapi dikasih. Nah, saat bumi udah benar-benar tenggelam dalam kekacauan, surga akhirnya bertindak. Dan inilah puncak dari ceritanya, penghakiman ilahi. Ini dia titik baliknya. Jeritan penderitaan manusia di bumi akhirnya sampai ke langit. Dan ini menarik perhatian para malaikat agung yang masih setia. Michael, Gabriel, Raphael, dan Uriel. Merekalah yang jadi perantara umat manusia.
melaporkan semua kekacauan ini langsung ke hadapan Tuhan. Dan respons dari Tuhan itu sistematis banget, ada 4 tahap. Pertama, Uriel diutus buat memperingatkan Nuh tentang banjir yang akan datang. Kedua, Rafael diutus buat mengikat dan memenjarakan Azazel di kegelapan total. Ketiga, Gabriel diutus buat memicu para Nipilim supaya saling bunuh. Dan yang terakhir, sebagai pembersihan total, air bah yang dahsyat pun dimulai. Dan inilah pesan terakhir yang mengerikan banget dari Tuhan untuk para malaikat jatuh yang disampaikan lewat Enoh. Kalian tidak akan mendapatkan kedamaian. Hukuman mereka tuh mutlak dan abadi. Gak ada pengampunan, gak ada kedamaian. Pemberontakan mereka berakhir dengan kutukan total. Dan ini membawa kita kembali ke awal kan? Kalau cerita kuno ini emang beneran sebuah visi untuk generasi yang akan datang, sebuah pesan untuk kita, pertanyaannya jadi, rahasia apa lagi ya yang tersembunyi di dalam mitos-mitos kita yang lain, yang mungkin aja cuma nunggu waktu untuk diungkap?